Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menghadapi pedang berwarna merah darah di seluruh langit, Han Li tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau, dan dia bergegas ke depan, langsung menabrak bilahnya. Namun, pemandangan yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Han Li langsung menghancurkan semua bilahnya menjadi beberapa bagian dengan tubuh fisiknya, lalu menginjak badak raksasa bertanduk perak di bawah. Yang terakhir terkejut pada awalnya, sedikit terkejut dengan kekuatan fisik manusia ini. Namun ketika ia merasakan auranya tidak terlalu kuat, ia tidak takut sama sekali, dan mengangkat kapaknya untuk menemuinya. Han Li menginjak bilah kapak raksasa itu. Kekuatan bintang di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan terdengar suara keras di bawah kakinya. Pada kapak besar itu, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba, dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Badak raksasa bertanduk perak yang memegang kapak hanya merasakan guncangan di lengannya, dan rasa kebas melanda sekujur tubuhnya dalam sekejap. Kakinya ditekuk, dan ia langsung berlutut di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar ini. Han Li memanfaatkan momentum itu untuk bangkit. Sosoknya bersinar dalam sekejap, dan dia menghindari serangan diam-diam dari harimau berpola awan. Dia melewatinya, dan meraih bagian belakang lehernya. Hanya dengan remasan lembut, sebuah kekuatan menembus ke dalam badak dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia membawa harimau lemas berpola awan di tangannya, dan sosoknya jatuh lagi. Ia menginjak bahu badak raksasa bertanduk perak yang baru saja hendak berdiri, dan langsung memaksanya untuk berlutut kembali. Semua ini sepertinya memakan waktu lama, namun nyatanya, itu terjadi di saat jatuh bangunnya Han Li. Sebagian besar masyarakat kedua suku tersebut bahkan tidak sempat melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat pemimpin mereka telah ditundukkan oleh Han Li. Orang-orang dari kedua suku, yang sebelumnya bergegas ke punggung gunung, bergegas kembali satu demi satu, dan mengepung Han Li di tengah, berteriak agar dia melepaskan pemimpin suku mereka. Han Li tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi hanya mengangkat harimau bermotif awan di satu tangan, mengangkatnya ke depannya, dan bertanya, "Kamu berasal dari suku mana? Mengapa kamu bertarung di sini?" Harimau awan hanya mengangkat kelopak matanya untuk melihat ke arah Han Li, dan matanya penuh kebencian dan kemarahan, namun tidak menjawab. "Menurutku kamu harusnya tahu apa itu teknik pencarian jiwa, kan? Jangan paksa saya menggunakan teknik ini. Rasanya tidak enak." Ekspresi Han Li menjadi dingin saat dia berbicara. Mendengar itu, harimau bermotif awan itu sedikit gemetar, namun tidak langsung berbicara. "Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati." Han Li mencibir. Dia mengangkat satu jari dan menusukkannya ke dahi. Cahaya kristal menyala di ujung jarinya, dan seutas benang kristal terentang seperti ular. Ia menggeliat dan memanjang ke arah dahi macan awan. "Kami adalah suku harimau awan dan mereka adalah suku badak bertanduk perak. Alasan kami bertempur di sini adalah karena perseteruan antara kedua suku tersebut." Tanpa diduga, macan awan tidak berbicara. Sebaliknya, badak raksasa bertanduk peraklah yang berbicara. Saat Han Li mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Namun, dia berpikir dalam hati, tampaknya ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. "Kamu sebenarnya mengambil inisiatif untuk berbicara mewakili musuhmu. Sepertinya kamu tidak ingin aku mencari jiwanya. Ini hanya berarti satu hal, yaitu, kamu sengaja menyembunyikan sesuatu dariku." Han Li melihat ke arah badak raksasa bertanduk perak dan mencibir. Melihat ini, yang terakhir merasa takut dan kesal. Ia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Suku manusia sungguh berbahaya dan licik. Setelah mengatakan itu, Han Li tidak ragu sama sekali. Ia langsung menyodok dahi macan kumbang bermotif awan itu dengan ujung jarinya.
Cahaya kristal bersinar dari ujung jarinya, dan seutas benang kristal langsung melesat ke kepala yang terakhir. Badak raksasa bertanduk perak meraung. Orang-orang dari dua suku yang baru saja bertempur, pada saat ini, tidak peduli dengan keselamatan kedua pemimpin tersebut dan bergegas menuju Han Li seperti air pasang. Atas perintah Han Li, hamparan cahaya biru yang luas keluar dari tubuhnya. 36 pedang azure bambu Cloud Swarm tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, berubah menjadi 36 pilar petir emas yang berputar mengelilinginya dalam radius beberapa ribu kaki. Petir menyambar di permukaan pilar petir emas. Kemudian, bola petir emas besar menyembur keluar dari pilar, dan memantul bolak-balik di antara 36 pedang bambu Cloud Swarm. Suara aliran arus listrik masih terdengar di telinga semua orang. Mutan barbar ini awalnya takut pada guntur surgawi dan api duniawi. Dihalangi oleh dinding petir emas Han Li, mereka ragu-ragu sejenak dan tidak berani bergerak maju. Han Li memanfaatkan waktu ini untuk segera mencari jiwa macan kumbang berpola awan. Setelah beberapa saat, matanya berkedip sedikit, dan dia perlahan menarik kembali jarinya. Namun, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dari ingatan macan kumbang bermotif awan, Han Li mengetahui alasan sebenarnya konflik antara kedua suku tersebut. Badak raksasa bertanduk perak tidak berbohong. Memang sempat terjadi perseteruan antara kedua suku tersebut. Nenek moyang mereka telah berperang di wilayah barbar ini selama jutaan tahun. Namun, hal ini bukanlah penyebab langsung pecahnya perang. Ternyata 30 tahun yang lalu, Raja Roh Sejati, yang selama ini dianggap sebagai penguasa bersama suku-suku barbar, tiba-tiba mengeluarkan dekrit untuk mengadakan pertemuan pengorbanan darah di kuil barbar di 8 Gunung Desolate. Dia ingin mengumpulkan semua suku yang masih memiliki garis keturunan 8 raja kuno. 8 raja kuno adalah 8 raja roh sejati yang memerintah dunia barbar di zaman kuno. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam sejarah dunia barbar, namun 8 raja roh sejati kini telah layu, hanya menyisakan 1 raja roh sejati. Keturunan-keturunan raja roh sejati lainnya juga memiliki pengalaman berbeda. Sekarang, mereka tersebar di seluruh dunia Baren. Di antara mereka, mereka yang memiliki garis keturunan lebih murni masih menjadi penguasa suatu wilayah. Meski mereka yang memiliki garis keturunan campuran bukan lagi raja, keturunan mereka tersebar luas dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Sedangkan bagi mereka yang lebih menderita, garis keturunan mereka bahkan mungkin terputus, sehingga sulit untuk dilacak. Majelis pengorbanan darah awalnya merupakan pertemuan termegah di dunia barbar sejak zaman kuno. Namun, karena perbedaan garis keturunan dari 8 raja, hal itu tidak diadakan selama puluhan juta tahun. Begitu berita tentang berkumpulnya kembali Raja Roh Sejati menyebar, rasanya seperti batu yang dilemparkan ke dalam air. Ini segera menimbulkan gelombang di seluruh dunia barbar. Sebagai suku di dunia barbar, merupakan suatu kehormatan bisa berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Tidak terkecuali klan badak bertanduk perak dan harimau bergaris awan. Namun, kedua klan ini tidak ada hubungannya dengan garis keturunan 8 raja dunia barbar. Belum lagi suku Desolate Utara yang paling kuat, mereka bahkan tidak dapat menduduki tempat di antara 100 suku teratas di dunia barbar. Mereka pada dasarnya adalah suku kecil dan tentu saja tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam majelis pengorbanan darah. Tentu saja kedua suku terpencil ini awalnya tidak memiliki harapan besar untuk bisa ikut serta dalam majelis tersebut. Bagaimanapun, suku-suku yang masih memiliki garis keturunan 8 raja pada dasarnya adalah salah satu suku Desolate Utara. Namun karena suatu kecelakaan, suku badak bertanduk perak menemukan seekor anak badak di luar wilayah sukunya. Tubuhnya sebenarnya mengandung garis keturunan salah satu dari 8 raja dunia barbar. Anaknya sepertinya menderita luka berat dan masih tertidur lelap.
Ia dilindungi oleh suku badak bertanduk perak. Namun, saat suku badak bertanduk perak sedang bersiap untuk secara diam-diam mengawal anaknya ke 8 gunung terpencil, berita itu entah bagaimana bocor ke musuh mereka, suku harimau bergaris awan. Yang terakhir secara alami tidak mau membiarkan suku badak bertanduk perak memberikan kontribusi yang begitu besar. Lagi pula, jika suku badak bertanduk perak memperoleh kekuasaan karena hal ini, suku harimau bergaris awan akan menghadapi bencana kepunahan di masa depan. Karena itu, mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyerang suku badak bertanduk perak, bertekad untuk mendapatkan anaknya. Tangan Hanli mengendur, dan Cloud Striped Tiger di tangannya melunak. Ia jatuh ke tanah dan pingsan. Hanli menunduk dan melihat suku badak bertanduk perak yang menempel kuat di bawah tubuhnya. Dia bertanya, "Di mana anak harimau yang kamu selamatkan sekarang?" Suku badak bertanduk perak tidak berbicara, namun matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Melihat ini, Hanli buru-buru menamparkan dan menempelkannya ke kepala suku badak bertanduk perak. Dia memarahi, "Kamu takut aku akan mencari jiwamu, jadi kamu ingin menghancurkan jiwamu sendiri. Kamu benar-benar kejam terhadap dirimu sendiri. Jangan berpikir kamu bisa mendapatkan informasi apapun dariku." Mulut suku badak bertanduk perak sudah berdarah saat mengaum ke arah Hanli. Telapak tangan Hanli menyala. Dia menggunakan teknik rahasia alkimia untuk melindungi lautan kesadaran dan jiwa suku badak bertanduk perak, mencegahnya dari penghancuran diri. Kamu memiliki puluhan ribu orang. Apa gunanya menghancurkan jiwamu sendiri? Jika aku ingin menemukan anak itu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Apakah kamu mengerti? Aku tidak ingin membunuhmu karena kamu berkemauan keras dan kamu tidak takut mati demi melindungi garis keturunan Raja Roh Sejati. Anda mencari kematian sendiri. Hanli mengerutkan kening dan berkata. Mendengar perkataan Hanli, suku badak bertanduk perak sedikit tenang, tapi kemudian dia berkata, "Kalian manusia penuh tipu daya. Aku tidak bisa mempercayaimu. Bunuh saja aku. Percaya atau tidak, aku tidak punya niat jahat terhadap anak itu. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Selama kamu menjawabnya dengan jujur, aku akan melepaskanmu," kata Hanli. Melihat bahwa Hanli tidak membunuh macan kumbang berpola awan dan menghentikannya dari penghancuran diri, suku badak bertanduk perak sedikit mempercayainya. "Benarkah itu?" Dia bertanya dengan skeptis. "Di mana sukumu di dunia barbar?" Hanli bertanya. Mendengar pertanyaan Hanli, suku badak bertanduk perak ragu-ragu. Jelas, dia tidak menyangka Hanli akan menanyakan hal ini. "Kami milik suku Naga Bumi. Letaknya di perbatasan barat daya suku tersebut," jawab suku badak bertanduk perak setelah jeda singkat. "Bagaimana dunia barbar terbagi? Apa hubungannya dengan Great Immortal Domains?" Dia mengerutkan kening dan terus bertanya. "Dunia barbar kita tidak terbatas, dan pembagian wilayah selalu didasarkan pada wilayah suku-suku utama. Misalnya, wilayah suku Rubah Ekor 9, wilayah suku Merak Dinasti Ming Besar, dan seterusnya. Wilayah suku Naga Bumi kira-kira berada di antara wilayah surgawi asal emas dan wilayah surgawi teras roh," jawab suku badak bertanduk perak. "Domain surgawi asal emas yang bersebelahan dengan domain surgawi teras roh. Bukankah itu domain surgawi asal emas besar tempat kuil 9 Yuan berada?" Hanli bergumam. Dia tidak menyangka bahwa tubuh fisiknya secara tidak sengaja akan berkeliaran di sekitar wilayah surgawi asal emas besar. Begitu dia memikirkan hal ini, pemikiran suku Hanli muncul lagi di benaknya. Tapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini di dalam hatinya. Pengejaran wanita es dan api memungkinkan dia untuk memahami kesenjangan antara kekuatannya saat ini dan kekuatan seorang kultivator alam abadi emas tingkat menengah sejati. Mengambil risiko untuk memasuki wilayah surgawi asal emas besar untuk menyelidiki Jintong tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Melihat Hanli dalam keadaan linglung,
badak bercula perak itu bergerak sedikit. Mata Han Li menyipit. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Bagaikan gunung, badak bercula perak tenggelam sedikit lebih dalam ke dalam tanah. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus menghargai hidupmu, kata Han Li. Badak bercula perak gemetar. Apa spesies anak harimau yang memiliki garis keturunan Raja Roh sejati kuno? Kekuatan apa yang dimilikinya? Han Li bertanya. Aku tidak tahu. Badak bercula perak berkata tanpa ragu. Memang lebih mudah untuk mencari jiwanya. Han Li mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Saya benar-benar tidak tahu. Anaknya sedang dalam kondisi tidur nyenyak. Tidak ada aura sama sekali yang keluar darinya. Saya tidak bisa membedakan spesiesnya sama sekali. Badak bercula perak menjelaskan. Kalau begitu, bagaimana kamu tahu dia memiliki garis keturunan Raja Roh sejati kuno? Han Li mendengus. Garis keturunan dari 8 Raja Roh sejati kuno berbeda dari ras lain di hutan belantara barbar. Ini secara alami menekan ras lain di hutan belantara. Anda bukan salah satu dari kami, jadi tentu saja Anda tidak mengetahuinya, kata badak bercula perak. Han Li sebenarnya menyadari hal ini. Misalnya, kekuatan burung Phoenix surgawi di dalam tubuhnya secara alami memungkinkan dia untuk menekan banyak binatang iblis tipe burung. Bawa aku ke anak itu, kata Han Li. Karena ia memiliki keturunan Raja Roh sejati, kekuatan garis keturunannya jelas tidak lemah. Saat ini, dia masih kekurangan 2 keturunan Raja Roh sejati untuk 12 transformasi kebangkitan. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan garis keturunan yang kuat dari anak ini, dia akan bisa lebih menyempurnakan seni penindasan neraka iblis surgawi miliknya. Dengan itu, dia akan lebih percaya diri ketika menuju ke Great Gold Immortal Domain. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membiarkan kami pergi setelah menanyai kami. Sekarang kamu menarik kembali kata-katamu. Manusia benar-benar tidak bisa dipercaya. Badak bercula perak sangat marah. Siapa yang memberitahumu bahwa aku manusia? Han Li bertanya. Kamu bukan manusia. Ini tidak mungkin, badak raksasa bertanduk perak menggelengkan kepalanya. Han Li menyipitkan matanya dan mengaktifkan garis keturunan roh sejati di tubuhnya. Cahaya perak melintas di sekelilingnya dan helaian petir perak melonjak keluar, membentuk sambaran petir perak besar. Pada saat yang sama, sambil berpikir, dia menarik semua pedang bambu Cloud Swarm ke dalam tubuhnya, memperlihatkan tubuh besarnya di depan semua anggota suku badak bertanduk perak dan suku harimau pola awan. Han Li tahu bahwa jika dia menggunakan identitasnya sebagai manusia, dia pasti tidak akan bisa membuat mereka membawanya menemui anak itu. Dia juga tidak ingin membunuh semua orang dari kedua suku ini, jadi dia hanya bisa membuat rencana ini. Merasakan aura roh sejati yang memancar dari tubuh Han Li, semua makhluk dari kedua suku tersebut tercengang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Kata badak bercula perak tak percaya. Keturunan roh sejatiku tidak bisa dipalsukan, kan? Saya tidak punya niat buruk terhadap anak yang Anda bicarakan. Anda mengatakan bahwa dia sedang dalam kondisi tidur nyenyak. Mungkin saya bisa membantu, kata Lei Peng, suaranya seperti bel yang keras. Saat dia berbicara, dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Saat dia mengepakkan sayapnya, ada hembusan angin yang bersiul. Aku akan membawamu menemuinya. Tanpa penindasan Han Li, badak bercula perak berdiri dari tanah dan memandang ke langit. Setelah berpikir lama, dia berbicara. Setelah membangunkan pemimpin suku harimau pola awan, Han Li mengetahui bahwa pemimpin suku badak bercula perak bernama Sang Tu, dan pemimpin suku harimau pola awan bernama Cloud Leopard. Begitu saja, pertarungan hidup dan mati dihentikan oleh Han Li, orang luar yang tiba-tiba muncul. Setelah itu, masyarakat kedua suku tersebut merawat yang terluka dan kembali ke sukunya masing-masing, hanya menyisakan 7 atau 8 orang untuk mengikuti Sang Tu.
Han Li, dan yang lainnya ke tempat persembunyian anak tersebut. Kelompok itu melewati dataran tempat mereka bertempur dan sampai di sebuah bukit pendek. Di bawah bimbingan Sang Tu, mereka menemukan pintu masuk ke sebuah gua yang setengah tersembunyi di bawah tanah. Saat mereka semakin dekat, gelombang panas melonjak dari pintu masuk gua, disertai bau belerang yang menyengat. Ada di dalam. Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Saat dia berbicara, dia telah memperluas akal sehatnya dan mengamati bagian dalam gua. Pada akhirnya, dia tidak menemukan aura khusus apapun. Ada danau magma di bawah gua ini. Anggota suku kami biasanya pergi ke gua untuk mengumpulkan batu hitam untuk membuat kapak perang. Awalnya, kami tidak akan pergi ke bagian terdalam gua. Itu baru ditemukan ketika beberapa suku kami anggota secara tidak sengaja terjatuh, kata Sang Tu. Memimpin. Han Li sedikit mengernyit dan berkata. Sang Tu mengangguk. Dia berjalan menuruni tangga batu di pintu masuk gua dan memasuki gua. Pada saat ini, penampilannya tidak banyak berubah setelah dibebaskan dari kondisi pertarungannya. Namun, tubuhnya tidak lagi sebesar dan mengejutkan. Tingginya hanya sekitar 3 meter, tapi dia terlihat sedikit lebih berotot daripada orang biasa. Nyatanya, bukan hanya badak bercula perak saja yang memiliki bentuk tubuh berbeda dari biasanya. Suku harimau pola awan juga sama. Saat ini, mereka semua berjalan tegak, dan garis-garis di kepala mereka sudah banyak memudar. Mereka tidak terlihat liar lagi. Han Li mengikuti di belakangnya dan memimpin yang lain ke dalam gua satu demi satu. Setelah masuk, Han Li menemukan bahwa pintu masuk gua yang tersembunyi sebenarnya sangat luas. Dinding kiri dan kanan serta bagian atas kepala dipenuhi bekas pahat. Itu sudah sangat lancar. Lereng gua memanjang ke bawah, membentang ribuan meter. Ketika rombongan akhirnya mencapai ujung lereng, mereka melihat jalan di depan mereka berangsur-angsur menyempit, dan muncul pintu masuk gua bundar berukuran sekitar 7 atau 8 meter. Di belakang pintu masuk gua ada area kosong. Bagian dalamnya diterangi oleh api, dan tercium bau menyengat serta gelombang panas terik yang terus-menerus keluar. Anggota suku jatuh ke sini dan menemukan bayi binatang itu di danau magma, kata Sang Tu. Ayo masuk dan melihat. Han Li mengangguk dan berkata. Sang Tu tidak ragu-ragu. Sosoknya melintas dan dia terbang ke dalam gua. Han Li mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki gua, ia disambut dengan pemandangan danau lava bawah tanah yang sangat besar. Magma di danau tidak mengalir, dan ada papan hitam besar yang mengambang di permukaan. Tampaknya itu adalah bebatuan hitam yang terbentuk setelah magma mendingin. Di celah antara papan-papan ini, terlihat tanda merah terang. Itu adalah magma yang masih mempertahankan keadaan cairnya di bawah. Tatapan Han Li menyapu permukaan danau, dan dia dengan cepat melihat batu hitam mengambang di tengah danau. Itu tampak seperti seekor anjing hitam yang meringkuk menjadi bola. Sambil berpikir, dia terbang ke arahnya. Saat dia mendekat, pandangannya terfokus pada batu di bawahnya. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Sang Tu dan yang lainnya menoleh dan mau tidak mau menundukkan kepala sedikit. Jelas sekali bahwa garis keturunan mereka secara alami ditekan. Batu yang terlihat seperti anjing hitam ini adalah bayi binatang yang dia bicarakan. Han Li melirik mereka, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke batu. Dia mengumpulkan semua indera ketuhanannya dan memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama. Keraguan di matanya semakin kuat. Terakhir kali saya datang, danau magma masih sangat aktif. Batuan hitam yang terkondensasi tidak begitu banyak, bahkan ada gelombang api yang bergulung-gulung di permukaan danau. Sang Tu mendatangi Han Li, samping dan berkata dengan bingung. Apakah bayi binatang itu berwarna hitam sebelumnya? Han Li menunjuk ke batu di bawahnya dan bertanya. Meski terakhir kali aku melihatnya berwarna hitam, aku mengingatnya dengan jelas. Yang pasti tidak setebal ini,
Sang Tu melirik dan berkata dengan pasti. Han Li turun dari langit dan dengan lembut membelai batu itu dengan tangannya, di mana dia merasakan sensasi sejuk melewati ujung jarinya. Binatang buas ini diserang oleh kekuatan hukum es dan terluka parah. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus menutup dirinya sepenuhnya dan bersembunyi di danau magma. Ia menyerap energi panas bumi di danau untuk membantunya melawan lukanya, kata Han Li. Itulah sebabnya api di danau turun begitu cepat, mengakibatkan pemandangan ini. Sang Tu tiba-tiba menyadari. Baiklah, karena kita sudah menemukannya, ayo kita bawa dia kembali dulu, kata Han Li dengan sedikit cemberut. Tidak, pada saat ini, Cloud Leopard tiba-tiba menghalangi di depan mereka dan berkata. Han Li mengangkat pandangannya dan menatapnya. Jejak ketakutan muncul di mata orang itu, tapi dia tetap berkata. Karena dia sedang dalam masa penyembuhan di sini, jika kita terburu-buru membawanya pergi dari sini, bukankah kita akan membahayakannya? Kekhawatiranmu bukan tanpa alasan, tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkannya, kata Han Li sambil mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan bola api perak menyala di telapak tangannya. Energi panas yang dipancarkannya 100 kali lebih kuat dari energi danau magma. Sang Tu dan yang lainnya merasa itu sedikit tak tertahankan dan mau tidak mau menjauh dari Han Li. Bisakah kamu yakin sekarang? Tanya Han Li. Aku terlalu banyak berpikir, Cloud Leopard berkata dengan nada meminta maaf sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Ayo pergi, bawa dia kembali ke suku badak bertanduk perak dulu, kata Han Li. Sang Tu sangat gembira saat mendengarnya, sementara sudut mata Cloud Leopard bergerak-gerak beberapa kali. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Han Li melihatnya tapi tidak mengatakan apapun. Permusuhan antara kedua suku dalam jangka waktu yang lama tidak dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga dia dapat memahami kekhawatiran Cloud Leopard. Setelah sekitar 1 jam, mereka meninggalkan gua magma dan bergegas menuju kedalaman dataran. Suku badak bertanduk perak terletak di tepian sungai besar di sisi kiri dataran. Banyak sekali bangunan mirip tenda yang dibangun dari bebatuan, kulit binatang, dan kayu tersebar di sisi kanan sungai, dan merupakan pemandangan yang cukup indah jika dilihat dari jauh. Ketika Han Li dan yang lainnya kembali, semua anggota suku badak bertanduk perak, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, keluar dari tenda untuk menyambut kembalinya pemimpin mereka. Ketika merasakan tekanan garis keturunan dari batu yang dibawa oleh anggota klan, mereka semua hanya bisa menundukkan kepala. Namun ketika mereka melihat Cloud Leopard dan yang lainnya, mata mereka menjadi merah dan niat membunuh mereka melonjak. Jika Sang Tu tidak bersuara untuk menghentikan, pemandangan akan menjadi sedikit di luar kendali. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, praktisnya mereka semua memiliki saudara dan teman yang tewas di tangan Cloud Leopard dan yang lainnya. Sang membawa semua orang ke tendanya sendiri dan meminta beberapa anggota klan untuk membawa kembali batu hitam itu dan meletakkannya di tempat tidurnya yang terbuat dari kulit binatang. Han Li mengangkat tangannya dan memberi isyarat, dan sesosok kecil yang terbuat dari api perak muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Begitu muncul, suhu di seluruh tenda meningkat dengan cepat, dan lingkaran demi lingkaran gelombang panas yang menyengat keluar dari tubuhnya, memaksa Sang Tu dan yang lainnya mundur.